Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Smart Education dengan Ibu Listia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tematik 1, indahnya kebersamaan, subtema ketiga, bersyukur atas keberagaman pembelajaran kelima. Baik anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, kita tetap semangat belajarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke materi pembelajaran hari ini. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungong Jempa dari Aceh. Sekarang, kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Nah, anak-anak, ketika teman kamu mencontohkan tari Bungong Jempa, kita patut mengapresiasinya. Nah, apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Gitu anak-anak. Jadi, nah, ketika teman kita sedang menampilkan suatu penampilan seni, kita bisa menyampaikan apresiasi. Apresiasi seni dapat berupa penyampaian keindahan atas karya seni yang dibawakan oleh teman dan juga saran atau masukan untuk karya seni yang dibawakan oleh teman tersebut. Contohnya, ketika teman kita melakukan tari Bungong Jempa, kita bisa mengapresiasi dengan, wah, tarianmu bagus ya, tarianmu lincah sekali, itu anak-anak. Atau kita juga bisa memberikan saran atau masukan. Misalnya ada teman kita telah menampilkan tari Bungong Jempa, kita bisa memberikan saran. Misalnya, Nabila, tarian kamu sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi apabila membawakan dengan berbagai peralatan tari juga gitu. Atau memberi masukan, misalnya seperti, Faza, tarianmu sudah bagus. Bagaimana jika mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan tari tersebut? Pasti akan lebih meriah. Itu contohnya ya adik-adik. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan saja. Nah, sekarang kita coba ingat-ingat tari Bungong Jempa. Nah, tari Bungong Jempa ini yang pertama ada gerakan A. Nah, gerakan A ini bisa kita lihat contohnya. Nah, jadi anak-anak di rumah bisa sambil dicontohkan dengan diputar musik Bungong Jempa juga. Banyak ya bisa kita temui. Nah, musik Bungong Jempa. Jadi gerakan yang pertama, gerakan A ini, kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali ke kanan 2 kali. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakan 2 kali ke kiri 2 kali. Ikuti bentuk tangannya ya, anak-anak. Oke, selanjutnya ada gerakan B. Nah, gerakan B ini tubuh kita menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, seperti ini. Kaki kanan ke depan, tangan ditarik ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan kaki kanan mundur, menghadap serong ke kiri, diulangi lagi hanya berbeda arah. Kedua kaki rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali. Kanan kiri 2 kali, kemudian kanan kiri 2 kali. Seperti itu. Selanjutnya ada gerakan C. Nah, gerakan C menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Jadi di sini perbedaannya dengan yang tadi. Yang tadi kakinya rapat, yang ini kakinya melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali.
Selanjutnya ada gerakan D. Kedua telapak tangan saling berhadapan seperti ini. Dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Seperti ini gerakannya. Oh ya anak-anak. Itu gerakan D. Sekarang kita ke gerakan E. Nah, gerakan E ini kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Ini ya. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Pundak ke depan, pundak ke depan. Begitu. Nah, selanjutnya ada gerakan F. Nah, gerakan F ini tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha, ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Satu, dua, satu, dua, seperti itu. Selanjutnya ada gerakan G. Nah, gerakan G ini tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Nah, tangan kanan berdiri, di bawahnya ada tangan kiri memegang siku. Satu, kemudian tepuk 2 kali. Gitu. Dilakukan secara bergantian antara kanan dan kiri ya. Selanjutnya, gerakan H. Nah, gerakan H ini, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, kemudian badannya diangkat. Gitu. Jadi, dengkul kita atau lutut kita yang menjadi tumpuannya. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada gerakan yang terakhir. Nah, gerakan terakhir ini sambil duduk dilakukannya. Kedua tangan memegang lantai, serong ke kanan dan serong ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri. Itu anak-anak. Nah, itu dia beberapa gerakan yang ada di tarian Bungong Jempa. Gitu. Jadi, anak-anak boleh praktikan di rumah dan dimainkan juga musiknya. Jadi, bisa pas antara gerakan dengan musiknya.
Kamu telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Nah, anak-anak, coba cari tahu, kamu berasal dari provinsi mana sih? Nah, apabila kamu belum tahu, kamu bisa tanyakan ke ayah atau bunda kamu ya. Nah, Ibu akan menyampaikan beberapa keragaman dari berbagai provinsi. Nah, yang pertama ada Sulawesi Utara atau disingkat dengan Sulut. Kita bisa lihat ini pakaian adatnya, kemudian ada tari juga. Nah, tari ini disebut tari maengket, serta alat senjata tradisionalnya yaitu keris. Rumah adatnya disebut rumah pewaris, gitu ya. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, rumah tradisional itu pada umumnya banyak yang berbentuk panggung. Nah, ini ada contoh Sulawesi Utara. Nah, sama juga dengan rumah Kepulauan Riau. Rumah adatnya berupa panggung. Kemudian senjata tradisionalnya ada pedang jenawi dan tarinya ada tari tandak ya. Kemudian ada juga pakaian adatnya seperti ini ya. Jadi di dalam pakaian adat untuk laki-laki membawa senjata tradisional disimpan di pinggang. Selanjutnya ada Jawa Timur. Nah, Jawa Timur di sini ada pakaian adatnya seperti ini. Peci berwarna merah dan baju yang belang-belang antara merah dan putih dan ada jas hitam juga. Nah, tari tradisionalnya adalah tari remong dan rumah adatnya rumah joglo. Serta senjata tradisionalnya adalah celurit. Nah, celurit ini karakteristik senjatanya dia tuh seperti pedang tapi miring atau cekung membentuk huruf C untuk anak-anak. Selanjutnya ada Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat di sini ada pakaian adat bagi perempuan itu punya bagian penutup kepala yang berbentuk menyerupai atap dari rumah gadang ya. Nah, rumah gadang sendiri adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Dan ada juga tari tradisionalnya tari payung dan tari piring. Nah, disebut tari piring karena penarinya menari sambil membawa piring di kedua tangannya. Dan senjata tradisionalnya ada kari disebutnya. Selanjutnya ada DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta bisa kita lihat pakaian adatnya menggunakan kebaya ya. Dan tarinya, tari tradisionalnya adalah tari yapong. Anak-anak tari yapong. Rumahnya disebut dengan rumah kebaya dan ada alat atau senjata tradisionalnya disebut dengan badi. Selanjutnya ada dari Bali. Nah, Bali ini seperti di gambar ini ya anak-anak pakaian adatnya. Bagian wanita pakaian adatnya ada hiasan di kepalanya seperti bunga. Dan tarinya ada tari legong, ada juga tari kecak ya anak-anak dari Bali. Dan rumah adatnya disebut Candi Bentar ya. Selanjutnya senjata tradisionalnya juga sama nih, yaitu keris dengan salah satu provinsi di provinsi lain. Selanjutnya ada dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah punya rumah adat yang sama seperti Jawa Timur ya, yaitu rumah joglo. Senjata tradisionalnya juga adalah keris. Tari tradisionalnya adalah tari Bambangan Cakil. Nah, ini pakaian adatnya. Kita bisa lihat karakteristiknya. Bagi laki-laki membawa senjata tradisional, tapi ditaruh di bagian belakang. Dan pakaian adat perempuannya ada satu hiasan di bagian kepala seperti bentuk bulan sabit ya. Selanjutnya ada dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat memiliki tari tradisional yaitu tari merak. Kemudian ada juga rumah adatnya disebut
Keraton Kasepuhan Cirebon, dan senjata tradisionalnya adalah kujang. Nah, kujang ini ukurannya hampir sama dengan keris, namun bedanya dia lebih lengkung, tapi tidak lebih melengkung dari celurit. Jadi lengkungnya hanya sedikit saja. Kemudian ini ada pakaian adat dari Jawa Barat ya, anak-anak. Pria membawa senjata tradisional yang ditaruh di depan tubuhnya. Kemudian bagian pakaian adat wanitanya ada suatu hiasan di kepala. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada dari Sulawesi Selatan atau kita singkat Sulsel. Kita juga udah belajar ya, rumah adat dari Sulsel adalah rumah tongkonan dan senjata tradisionalnya disebut badi. Tari tradisionalnya tari kipas, jadi penarinya sambil membawa kipas. Dan pakaian adatnya seperti yang bisa anak-anak lihat di sini. Nah, anak-anak, selanjutnya ada Gorontalo. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan memiliki senjata tradisional yang sama, yaitu badi. Nah, anak-anak, kita bisa lihat di sini adalah contoh pakaian adat Gorontalo. Tari tradisionalnya ada tari polo-palo dan tari pule cinde. Dan rumah adatnya rumah Dulohupa dan rumah pewaris. Itu anak-anak. Nah, selanjutnya ada beberapa daerah yang bisa kita pelajari juga. Nah, yang pertama ada Bengkulu. Nah, Bengkulu ini memiliki tari tradisional yang disebut dengan tari bidadari. Rumah adatnya disebut rumah rakyat. Senjata tradisionalnya adalah keris. Dan pakaian adatnya seperti ini anak-anak. Jadi di bagian prianya punya suatu penutup kepala yang tinggi bentuknya. Dan ada juga dari Lampung. Nah, dari Lampung ini memiliki rumah adat Nuwo Balak dan memiliki tari tradisional tari melinting. Senjata tradisionalnya disebut dengan badik dan rumah dan pakaian adatnya. Nah, karakteristik pakaian adat di perempuan ini memiliki penutup kepala yang ukurannya besar dan cukup berat juga. Nah, selanjutnya ada dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki tari tradisional Gareng Lame dan rumah adat rumah Musalaki. Kemudian senjata tradisionalnya sundu dan pakaian adatnya unik ya anak-anak. Pakaian adat bagian prianya memiliki topi. Topi yang bagian atasnya itu kerucut. Dan ada Kalimantan Selatan, Kalsel. Rumah adatnya rumah Banjar Bubungan Tinggi. Memiliki tari tradisional tari baksa kembang. Senjata tradisionalnya keris dan pakaian adatnya seperti yang anak-anak bisa lihat. Memiliki perpaduan warna yang cerah ya, kuning dan merah. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari mengenai tari Bungong Jempa, kemudian bagaimana mengapresiasi karya seni, dan mempelajari tentang beberapa budaya dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, anak-anak, sudah tahu sekarang apa budaya tradisional dari provinsimu? Oke anak-anak, terima kasih sudah belajar bersama Ibu hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.